Apakah Sinteyong panggil Christian Gonzalez demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Kevin Dix semakin dekat ke Borussia Mönchengladbach, gabung paling cepat Januari. Ramaikan perebutan Jai Idjes, Bolonya ikut pantau sang kapten timnas Indonesia. Kapten timnas Filipina masih tak percaya berhasil singkirkan timnas Indonesia hingga lolos semifinal. Greg Nwokolo bongkar kebobrokan masa lalu timnas, sebut Sinteyong sebagai penyelamat. Sinteyong harus tahu, Ketum PSSI ungkap target baru timnas Indonesia masuk 50 besar dunia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Apakah Sinteyong panggil Christian Gonzalez demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Kode baru saja disuarakan ex penyerang timnas Indonesia Christian Gonzalez. Pria kelahiran Uruguay ini mengaku siap menjadi pelatih striker di timnas Indonesia. El Loco, sapaan akrab Christian Gonzalez, sepertinya khawatir dengan kualitas lini serang timnas Indonesia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, hanya 2 dari 6 gol yang dicetak pemain timnas Indonesia dilesakan penyerang, yaitu Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Kemudian di Piala AFF 2024 kondisinya lebih parah. Dari 4 gol yang dibuat dalam 4 pertandingan, tak ada satupun yang dicetak pemain depan. Semua gol bahkan dicetak pemain belakang, yakni Asnawi, Kadek Ariel, dan Muhammad Ferrari. Melihat fakta di atas, kehadiran pelatih striker asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, belum berefek positif kepada timnas Indonesia. Jadi, apakah Christian Gonzalez yang dikenal sebagai top skor sepanjang masa Liga Indonesia sebagai solusi tepat untuk mendongkrak ketajaman lini depan timnas Indonesia? Ya, di unggahan terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Christian Gonzalez mengaku siap diperbantukan sebagai pelatih penyerang timnas Indonesia. Jadi, bagaimana Sinteyong? Setelah di posisi pelatih penjaga gawang ada ex jebolan Liga Indonesia yakni Yoo Jae-hoon, untuk area depan tak ada salahnya memberdayakan jasa Christian Gonzalez. Sewaktu aktif sebagai pemain, Christian Gonzalez merupakan salah satu penyerang terbaik yang beredar di tanah air. Ia tercatat 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia pada 2005, 2006, dan 2007-2008. Christian Gonzalez juga pernah memenangkan trofi Liga Indonesia pada 2006 bersama Persik Kediri. Kevin Dix semakin dekat ke Borussia Mönchengladbach, gabung paling cepat Januari. Bek timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan semakin dekat bergabung dengan klub Bundesliga Jerman. Masa depan Kevin Dix di FC Copenhagen semakin tak menentu, sebab kontraknya segera habis pada Juni 2025 mendatang. Akan tetapi, pihak klub belum menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 28 tahun ini. Bahkan, FC Copenhagen bak mengusir halus pemainnya. Artinya, dengan itu, Kevin Dix bisa berbicara dengan klub lain pada Januari 2025 mendatang. Bahkan, kini klub Jerman Borussia Mönchengladbach datang untuk menebusnya. Kabar ini dibagikan oleh para transfer Sky Sport Jerman bernama Florian Vettelberg. Via akun X pribadinya disebutkan sudah ada pembicaraan serius dengan agen pemain keturunan Maluku. Kevin Dix sekarang jadi kandidat utama Borussia. Sudah ada dan masih berjalan pembicaraan dengan agennya, cuit akun tersebut. Bek tengah berusia 28 tahun itu
terkait kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim. Bos Borussia, Roland Virkus, menginginkannya, tambahnya. Nah, andai klub berjuluk Die Vogelen ini melepaskan satu pemainnya di bursa transfer musim dingin mendatang, Kevin Dix dikabarkan akan segera bergabung. Adapun Kevin Dix saat ini merupakan pemain yang memegang paspor WNI. Ia bermain untuk timnas Indonesia dan debut ketika melawan Jepang. Ramaikan perebutan Jay Ijes, Bolonya ikut pantau sang kapten timnas Indonesia. Teranyar, ada nama Bolonya yang dikabarkan kini ikut pantau Jay Ijes. Sejak mengantar Venezia promosi ke Liga Italia kasta teratas, Jay Ijes sudah membukukan 15 penampilan. Dia dipercaya sebagai palang pintu atau bek tengah klub berjuluk I Lagunari itu. Selama itu, Jay Ijes kerap mencatatkan statistik solid saat menjaga pertahanan Venezia. Salah satunya ketika Venezia mengalahkan Cagliari 2-1 di pekan ke-17, Jay Ijes membukukan permainan defensif yang solid dengan 8 sapuan, 1 tackle krusial, dan 1 intercept. Pada pekan sebelumnya, Jay Ijes juga berhasil menyumbang 1 gol saat Venezia menahan imbang Juventus dengan skor 2-2. Penampilan impresif ini membuat Jay Ijes dipantau sejumlah klub. Dan berita yang terbaru, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan sedang dibidik oleh klub peserta Liga Champions musim ini, yaitu Bolonya. Menurut laporan jurnalis Italia, Niccolò Scari, perwakilan Bolonya sampai datang ke Pierluigi Venzo. Kedatangan perwakilan Bolonya itu, kata Scari, datang untuk memantau penampilan Jay Ijes. Dia memantau bek tengah Jay Ijes, sayap Gaetano Orestiano, dan fullback Gabriel Zava, sambungnya. Meski begitu, Jay Ijes sendiri sebelumnya dilaporkan belum berminat untuk bergabung dengan tim lain. Kabarnya, dia masih ingin bertahan di Venezia. Saat ini, Jay Ijes masih mempunyai kontrak cukup panjang bersama I Lagunari. Pemain timnas Indonesia itu masih terikat kontrak hingga Juni 2027. Kapten timnas Filipina masih tak percaya berhasil singkirkan timnas Indonesia hingga lolos semifinal. Keberhasilan tim nasional Filipina ke semifinal Piala AFF masih membuat sang kapten Amani Aguinaldo merasa sangat bersyukur. Sebab ia benar-benar tak menyangka Filipina lolos sebagai runner-up grup B. Apalagi dalam prosesnya mereka sukses mengalahkan hingga menyingkirkan timnas Indonesia. Ya, Filipina secara mengejutkan berhasil menang 1-0 saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo. Kemenangan yang dipetik tim berjuluk The Asgal itu juga tak luput dari skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Aguinaldo mengaku speechless ketika menerima kenyataan bisa membawa timnya kalahkan timnas Indonesia. Pasalnya, dia berhasil menjadi bagian dari sejarah. Kemenangan ini membawa Filipina kembali melaju ke babak semifinal Piala AFF setelah terakhir kali dicapai pada 2018. Yang manisnya, kemenangan ini menjadi pertama bagi The Asgal atas timnas Indonesia dalam lebih 10 tahun yang lalu. Tercatat, terakhir kali Filipina bisa kalahkan skuad Garuda ketika berusuha di Piala AFF 2014 dengan skor telak 4-0. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini, ujar Aguinaldo. Kami telah melalui begitu banyak kesulitan di masa lalu dan sekarang mencetak sejarah lagi dengan mencapai semifinal. Ini sangat berarti bagi saya, tim, dan para penggemar di rumah, lanjutnya.
Lebih lanjut, Aguinaldo memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Filipina yang dinilai memang layak mendapatkan hasil manis ini. Pemain Rayong FC ini berharap The Azkal dapat mempertahankan momentum positifnya. Greg Nwokolo bongkar kebobrokan masa lalu timnas, sebut Sinteyong sebagai penyelamat. Mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia Greg Nwokolo mengungkapkan berbagai masalah yang pernah dialami timnas Indonesia di masa lalu. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Podesi, Greg menceritakan betapa sulitnya membangun timnas saat itu karena masalah mentalitas pemain yang ia sebut manja seperti Hello Kitty. Zaman aku di timnas semua manja, dimarahin dikit kayak Hello Kitty, ungkap Greg Nwokolo dengan nada santai namun menyentil. Greg juga menyoroti kebiasaan buruk di masa lalu, di mana timnas seringkali mengganti pelatih setelah 1 atau 2 pertandingan. Menurut Greg, kondisi tersebut sangat menghambat perkembangan pemain karena tidak ada kestabilan dalam pembinaan tim. Namun, semua mulai berubah sejak Erick Thohir menunjuk Sinteyong sebagai pelatih. Greg memuji gaya kepelatihan Sinteyong yang tegas dan mampu menanamkan etos kerja keras kepada para pemain timnas. Sekarang Pak Erick Thohir datang, kasih Sinteyong tegas, suruh keluar pemain yang gak mau kerja keras, kata Greg Nwokolo. Dengan karakter kerasnya, Sinteyong berhasil membangun mentalitas timnas yang sebelumnya rapuh. Greg Nwokolo mengatakan, dulu dimarahin sedikit pelatihnya diganti, manajemennya diganti. Sekarang mereka ketemu karakter seperti Sinteyong, mereka mau kerja, kata Greg Nwokolo. Greg Nwokolo bahkan menyebut bahwa Sinteyong adalah penyelamat bagi timnas Indonesia. Greg mengungkapkan salah satu momen memalukan dalam sejarah timnas Indonesia yaitu saat menghadapi Chelsea pada 25 Juli 2013. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain timnas terlihat sibuk meminta jersey kepada pemain Chelsea yang mereka idolakan. Sinteyong harus tahu, Ketum PSSI ungkap target baru timnas Indonesia masuk 50 besar dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 127 ranking FIFA, tepatnya turun 2 tingkat dari rilis terbaru. Posisi ini sebenarnya cukup baik ketika Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Masih bertahan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat posisi ini kemungkinan akan berubah pada tahun depan. Tentunya perlu kerja keras ekstra dari pemain dan Sinteyong agar ranking FIFA semakin membaik. Erick Thohir menilai Indonesia sebenarnya bisa baik dalam ranking FIFA. Di ranking 23 dari tim-tim asal Asia berdasarkan rilis terbaru, menurutnya mereka berambisi untuk setidaknya menjadi 9 besar tim teratas saat ini. Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang fanatik dengan sepak bola. Di kancah dunia, Indonesia menargetkan bisa duduk di posisi 50 besar dunia. Dia menilai bahwa dengan kemajuan di semua lini, sepak bola Indonesia bisa jadi meningkat pesat di masa depan. Selain itu, kesejahteraan yang meningkat membuat misi tersebut bisa tercapai pada tahun 2045 mendatang. Erick Thohir menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar. Menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya merupakan prestasi tersendiri. Selain itu, perlu pendekatan khusus agar membangkitkan sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di masa depan.
Mentereng di ASEAN Cup 2024, Doni Tri Pamungkas bicara pengalaman bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 seusai menelan kekalahan dari Filipina. Dengan kekalahan ini, tim Merah Putih dipastikan tersingkir dari ajang 2 tahunan ini. Walaupun skuad Garuda tersingkir dari ASEAN Cup 2024, beberapa pemain Timnas Indonesia menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Salah satunya pemain yakni Doni Tri Pamungkas yang tampil mentereng di kompetisi antar negara Asia Tenggara tersebut. Penampilan apik bek Persija Jakarta tersebut bahkan mendapat banyak pujian di media sosial. Pujian tertinggi didapatkan pemain berusia 19 tahun tersebut saat ia disebut-sebut sebagai the next Rizky Ridho. Tentu saja ini menjadi pujian tertinggi, karena sampai saat ini Rizky Ridho menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia senior paling konsisten. Kapten Persija Jakarta itu bahkan menjadi salah satu pemain Liga 1 yang masih mendapatkan kepercayaan jadi starter di Timnas Indonesia senior. Padahal, tak sedikit pemain Liga 1 yang telah tergantikan oleh pemain naturalisasi di skuad Garuda. Akan tetapi, Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang masih terus diberi kepercayaan oleh Sinteyong saat banyak rekannya tersingkir. Untuk itu, saat Doni Tri Pamungkas disebut sebagai the next Rizky Ridho pun merupakan pujian tertinggi. Ia menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di lini belakang Timnas Indonesia selama tampil di ASEAN Cup. Doni Tri Pamungkas akhirnya menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Myanmar. Doni Tri mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong untuk mengawal lini belakang skuad Garuda bersama Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Salah sasaran kalau Sinteyong diminta out pasca kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup. Pasca kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup, banyak desakan untuk Sinteyong agar out, terutama di media sosial. Mulai menggema permintaan agar Sinteyong meninggalkan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan salah sasaran bila Sinteyong diminta out setelah gagal di ASEAN Cup 2024. Meski demikian, Sinteyong tetap akan dievaluasi pasca ASEAN Cup. Namun, evaluasi yang dimaksud adalah soal teknis permainan, pemilihan pemain, dan bukan mengenai nasib keputusan out atau tidak. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan, Sinteyong akan tetap dievaluasi sesuai kontrak yang berlaku. Saat ditanya apakah ia kecewa dengan hasil yang ditorehkan Sinteyong di ASEAN Cup 2024, Erick Thohir mengaku tidak akan menyalahkan pelatih asal Korea Selatan itu. Coach Justin sebut pelatih asal Belanda tak butuh adaptasi jika gantikan Sinteyong di Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Justinus Laksana menyebut PSSI harus menggantikan Sinteyong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, menyebut Sinteyong tak cukup oke untuk mengangkat performa Timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Kata Coach Justin, mengutip dari channel YouTube Nala TV Indonesia, bukannya kehadiran pelatih baru membuat Ragnar Orotmangun dan kawan-kawan harus beradaptasi. Coach Justin meyakini pelatih tak harus beradaptasi banyak jika PSSI menunjuk juru taktik asal Belanda sebagai suksesor Sinteyong. Penyebabnya karena mayoritas pemain Timnas Indonesia saat ini lahir dan besar di Belanda. Alhasil, Jay Ijes dan kawan-kawan sudah paham betul gaya permainan ala sepak bola negeri kincir angin. Coach Justin bahkan menyoroti pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang tidak butuh adaptasi di Liverpool. Di musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot langsung mengantarkan Liverpool memimpin klasemen sementara Liga Inggris, Liga Champions.
hingga melaju ke semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025. Enam pelatih asal Belanda yang berpotensi gantikan Sinteyong di timnas Indonesia. Sebanyak 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi menggantikan Sinteyong di timnas Indonesia akan diulas di channel ini. Setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, seruan tagar STY Out kembali muncul di platform X. Pengamat sepak bola Justinus Laksana malahan belak-belakan meminta PSSI mengganti Sinteyong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, melihat Sinteyong tidak cukup oke untuk menangani timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia. Lantas, bukannya mengganti pelatih sama saja membuat si Ijes dan kawan-kawan harus beradaptasi lagi? Coach Justin meyakini adaptasi takkan terjadi jika PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai suksesor Sinteyong. Saat ini, ada 6 pelatih asal Belanda yang bisa didekati PSSI jika nantinya tertarik menggantikan Sinteyong suatu hari nanti. Pelatih-pelatih ini pun berstatus tanpa klub. Siapa saja? Pelatih yang pertama ada Erik ten Hag. Erik ten Hag berpengalaman membawa Ajax Amsterdam 3 kali juara Eredivisie dan memenangkan 2 trofi bersama Manchester United. Sistem permainan terbuka yang dijalankan Erik ten Hag bisa saja berefek positif terhadap pencapaian timnas Indonesia. Pelatih yang kedua yaitu ada Giovanni van Bronckhorst. Giovanni baru saja berpisah bersama raksasa Turki Besiktas. Sebelumnya, pelatih berdarah Ambon ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Euro 2021-2022. Nama yang lainnya yaitu ada Frank de Boer. Frank de Boer yang pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ketika Erick Thohir menjabat Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah membesut skuad Nerazzurri julukan Inter Milan pada 2016. Yaitu nama selanjutnya, Philippe Cocu. Philippe Cocu berstatus tanpa klub setelah pisah jalan dengan PTC Arnhem di akhir musim 2022-2023. Prestasi ex-gelandang flamboyan ini sebagai pelatih menggantikan VSV Eindhoven 3 kali juara Eredivisie. Nama selanjutnya yaitu ada Ruud Gullit. Prestasi Ruud Gullit sebagai pelatih mengantarkan Chelsea juara Piala FA 96-97. Saat itu, status Ruud Gullit berstatus player manager sebelum membela Chelsea. Ruud Gullit merupakan pemain andalan AC Milan dengan memenangkan 3 gelar Serie A, 2 trofi Liga Champions plus 1 trofi individu yang merupakan supremasi pemain terbaik dunia Ballon d'Or. Dan nama yang terakhir yaitu Frank Rijkaard. Setelah meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Rijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Padahal rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Ia merupakan pelatih pertama yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Selama menangani Barcelona selama 4 musim, Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. Janji Sinteyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah karena mereka menempati posisi kelima dengan mengemas 3 poin. Skuad Garuda dalam situasi sulit karena dalam 6 laga sisa, mereka harus bisa bangkit untuk bisa mewujudkan target yang diberikan PSSI. Timnas Indonesia
ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Ini karena hanya posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos ke putaran Piala Dunia 2026 langsung. Sementara itu, Jai Ijas dan kawan-kawan masih berada di posisi kelima dengan 3 hasil imbang dan sekali kalah dari Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November. Untuk itu, dalam situasi ini, timnas Indonesia harus bisa bangkit agar mereka mampu mewujudkan target PSSI. Namun, menghadapi Jepang tentu tak akan mudah, karena tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut saat ini menempati posisi ke-15 ranking FIFA. Begitu juga dengan Arab Saudi yang berada di peringkat ke-59 ranking FIFA. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sejak awal ia dan PSSI memang menargetkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat atau playoff. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bertekad membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bisa lolos ke putaran ketiga kali ini. Dengan tekad dan janji membawa timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya, Shin Tae-yong pun berharap supporter terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Pasalnya, perjuangan skuad Garuda masih panjang, dan ia percaya bakal bisa membawa tim merah putih lolos ke playoff. Walaupun timnas Indonesia saat ini dalam situasi sulit.